Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi sama Ibu. Hari ini Ibu akan membahas tentang pelajaran IPS. Materi kita hari ini adalah tentang melestarikan sumber daya alam. Ada di halaman 170. Kalian perhatikan bukunya. Di sini Ibu akan membahas tentang burung cendrawasih. Kalian tahu nggak seperti apa bentuk burung cendrawasih? Nah, burung cendrawasih ini sudah termasuk hewan langka. Ya, kenapa langka? Karena jumlahnya sudah sedikit. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang burung cendrawasih. Perhatikan baik-baik bukunya. Burung cendrawasih adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis Papua dan sekitarnya. Hal inilah yang menyebabkan burung tersebut dikelompokkan ke dalam satwa endemik. Burung cendrawasih termasuk ke dalam marga Paradisaea, yang jika diterjemahkan artinya adalah burung surga, ya. Jadi Paradisaea artinya burung surga. Berikut adalah ciri-ciri dari burung cendrawasih. Salah satunya yang pertama, warna bulu yang indah dengan kombinasi warna yang mencolok, yaitu seperti hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Itu warnanya burung cendrawasih, warna yang mencolok. Warna bulu tersebut membuat burung cendrawasih terlihat lebih indah dibandingkan dengan burung-burung yang lain. Burung cendrawasih saat ini termasuk hewan langka sehingga harus dilindungi. Burung cendrawasih hanya boleh dipelihara oleh pemerintah di tempat konservasi hewan, ya. Contoh tempat konservasi hewan adalah seperti di kebun binatang. Tujuan untuk melestarikan burung cendrawasih di konservasi hewan adalah untuk yang pertama, tujuannya untuk pendidikan. Yang kedua, untuk pengetahuan. Dan yang ketiga, untuk wisata. Kita sebagai warga Indonesia harus ikut melestarikan burung cendrawasih. Caranya dengan seperti apa? Yaitu caranya dengan tidak memperjualbelikannya. Yang kedua, caranya tidak memelihara burung cendrawasih perorangan. Jadi tidak boleh ya memelihara burung cendrawasih pribadi kecuali oleh pemerintah. Dan yang ketiga, tidak merusak habitat aslinya. Ya, itu adalah cara untuk melestarikan burung cendrawasih. Ulangi lagi ya, sekali lagi ya. Cara untuk melestarikan burung cendrawasih yang pertama, tidak memeliharanya perorangan. Yang kedua, tidak memperjualbelikan. Yang ketiga, tidak merusak habitat atau tempat tinggal aslinya, yaitu di hutan. Ya, itu tentang burung cendrawasih. Ya, dan kalian mengerjakan tugasnya. Tugasnya adalah, perhatikan baik-baik ya, tugas dari IPS. Tugasnya adalah kalian menyajikan informasi sumber daya alam, ya. Di halaman 171 ada beberapa gambar hewan, ya. Di sini adalah gambar-gambar hewan yang sudah langka. Yang pertama gambarnya adalah gambar harimau Sumatera. Ya, yang kedua badak Sumatera. Yang ketiga orang utan. Ya, ada juga jalak Bali, komodo, dan gajah. Ya, itu adalah beberapa hewan-hewan langka.
Nah, tugas kalian adalah kalian memilih hanya 2 dari gambar hewan tersebut. Kalian pilih yang mana yang akan kalian pilih, 2 hewan yang akan kalian buat atau mencari informasinya tentang hewan yang kalian pilih. Ya, informasinya itu adalah meliputi ya. Yang pertama, kalian harus cari ciri-ciri hewannya. Yang kedua, tempat tinggal hewan. Yang ketiga, penyebab hewan-hewan menjadi langka. Yang keempat, cara melestarikan hewan-hewan tersebut ya. Jadi kalian pilih 2 gambar hewan. Misalnya kalian memilih gambar hewan, misalnya kalian pilih adalah gambar hewan gajah. Kalian tulis gajah. Ini ya contoh mengerjakan tugasnya ya. Gajah. Yang pertama, ciri-cirinya adalah ciri-ciri hewan, ciri-cirinya. Ya, kalian tulis apa cirinya yang pertama ya. Yang kedua apa? Ya. Terus informasi yang kedua adalah kalian pilih kalian cari tempat tinggal hewan. Tempat tinggal gajah di mana? Tempat tinggal gajah itu di mana? Tempat tinggalnya di mana? Ya. Yang ketiga, kalian pilih penyebab hewan gajah langka ya. Kalian cari penyebab hewan gajah langka. Penyebab hewan gajah itu langka, apa penyebabnya ya? Dan yang keempat yang kalian cari adalah cara melestarikan gajah. Cara melestarikan gajah ya. Ini tugas yang akan kalian kerjakan. Ini contoh ya, contoh tugas ya. Contoh tugas. Misalnya kalian memilih gambar gajah ya, atau bisa juga kalian pilih gambar harimau Sumatera, atau kalian memilih gambar memilih komodo ya. Kalian pilih 2 gambar dari yang ada di buku kalian halaman 171 ya. Itu tugasnya ya. Nah, sekarang kita ke materi kedua ya. Kalian buka bukunya halaman 183 ya. Dibuka bukunya halaman 183. Nanti dikerjakan tugas-tugasnya ya. Perhatikan dulu, Ibu jelaskan lagi tentang IPS lagi ya. Halaman 183. Yaitu materinya adalah tentang ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan ya. Sekarang kita bahas masih tentang hewan ya. Ciri dan manfaat dari hewan ya. Hewan itu merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia ya. Jadi banyak manfaat hewan bagi manusia ya. Hewan memiliki tempat hidup ya. Ada yang hidupnya di darat, ada yang hidupnya di perairan ya. Manfaat hewan tadi banyak macamnya ya. Ada yang untuk jadikan sebagai bahan makanan, ada juga untuk sebagai hewan peliharaan, ada juga sebagai tenaganya, dimanfaatkan tenaganya ya. Contohnya adalah sapi ya. Itu manfaat hewan bagi manusia. Sekarang Ibu akan membahas tentang ciri-ciri tempat hidup hewan ya. Ciri-ciri tempat hidup hewan. Yang pertama adalah hewan ayam. Kalian sudah pasti paham kan, sudah pernah lihat, sering lihat tentang ayam ya. Ayam itu dia tinggal di darat. Ayam itu memiliki paruh yang berguna untuk mencari makanan. Ayam itu dapat dimanfaatkan daging dan telurnya ya untuk dimakan. Ayam dibudidayakan sebagai peternakan. Peternakan ayam itu biasanya ada di dataran rendah ya, itu tentang ayam. Yang kedua tentang bebek ya. Bebek tinggal di darat. Namun bebek juga dapat berenang di perairan.
Bebek itu juga dibudidayakan sebagai peternakan. Bebek dimanfaatkan adalah daging dan telurnya. Telur bebek dapat diolah menjadi telur asin, yaitu tentang bebek. Yang ketiga tentang kelinci, ya. Kelinci hidup di darat. Kaki belakang kelinci lebih panjang dan kuat sehingga mampu melompat di darat. Makanan kelinci adalah wortel. Kelinci itu hanya sebagai hewan peliharaan, jadi tidak boleh dimakan, ya. Yang keempat tentang ikan. Ikan hidupnya di air. Ikan ini ada 3 golongan jenisnya, yaitu pertama, ikan air tawar. Yang kedua, ikan air payau. Yang ketiga, ikan air laut. Ada ikan yang dimanfaatkan sebagai makanan, ada juga ikan yang dimanfaatkan hanya sebagai hewan peliharaan. Ya. Hewan peliharaan ini, ikan peliharaan ini hanya bisa hidup di kolam akuarium atau kolam ikan, ya. Nah, cukup sekian dari Ibu. Mudah-mudahan kalian paham apa yang Ibu sampaikan, ya. Jangan lupa kalian harus berkali-kali melihat video pembelajaran ini dan kalian juga harus memperhatikan bukunya, ya. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya yang tadi Ibu jelaskan tugasnya, ya. Paham? Cukup sekian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.